Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuliani Pratiwi dari program studi informasi perpustakaan dan kearsipan. Nah, kali ini saya akan mereview dua buah buku. Kedua buku ini sangat bermanfaat bagi generasi sekarang yang biasa disebut dengan generasi milenial. Kedua buku ini membahas tentang kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki oleh generasi milenial di era globalisasi digital saat ini. Langsung saja, buku pertama berjudul Demokrasi Damai Era Digital, dan buku kedua berjudul Yuk Jadi Gamer Cerdas, Berbagi Informasi Melalui Literasi. Oke, saya akan review dulu buku pertama, yaitu Demokrasi Damai Era Digital. Nah, nanti saya akan tampilkan identitas bukunya di sini. Dalam buku ini banyak topik menarik yang dikupas, sehingga untuk memudahkan navigasi, topik tersebut dibagi menjadi 5 subbab, antara lain jurnalisme digital, anak muda, media sosial, ruang domestik, dan perihal demokrasi. Buku yang berjudul Demokrasi Damai Era Digital ini diharapkan mampu menyumbang harapan bagi semangat berdemokrasi dengan akal sehat dan tentunya berpendapat tanpa menghujat. Nah, untuk buku kedua yang berjudul Yuk Jadi Gamer Cerdas, Berbagi Informasi Melalui Literasi, seperti buku pertama, saya juga akan tampilkan identitas bukunya di sini. Buku ini memberikan panduan untuk gamer atau pemain game remaja awal yang berumur 13 tahun sampai 18 tahun. Gamer yang menjadi fokus target audiens atau pembaca buku ini merupakan para pemain dan pengakses game melalui gadget atau telepon seluler. Panduan ini akan berisi mengenai beragam cara dalam menyikapi kehadiran game portable melalui perangkat komunikasi anak muda. Dalam buku ini kita akan menjumpai 10 tahapan kompetensi literasi digital Japeledi. Ke-10 tahapan ini berisi beragam informasi dan tips bagi gamer remaja yang terpapar secara langsung dan kontinu dalam bermain game online melalui gadget mereka. Itulah hasil review kedua buku tersebut. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat saya ambil setelah membaca kedua buku tersebut. Simak baik-baik ya. Kita mungkin masih terkagum-kagum dengan kemajuan di zaman sekarang. Siapa menyangka bahwa hari ini kita bisa mengetahui dengan cepat apa yang terjadi di tempat jauh dalam hitungan detik. Hari ini kita bisa berinteraksi dengan kawan yang terpisah ratusan kilometer tanpa harus menunggu berhari-hari hingga tukang pos mengantarkan surat mereka pada kita. Leo 2005 menyebutkan bahwa internet adalah tulang punggung era media baru. Ia menyebutkan 5 karakteristik dari media baru ini. Yang pertama ada manipulable, bahwa informasi digital mudah diubah dan diadaptasi dalam berbagai bentuk, berbagai penyimpanan, pengiriman, dan penggunaan. Yang kedua, networkable, bahwa informasi dapat dibagi dan dipertukarkan secara terus-menerus oleh sejumlah besar pengguna di seluruh dunia. Yang ketiga ada dense. Dense ini berarti bahwa informasi digital berukuran besar dapat disimpan di ruang penyimpanan kecil atau penyedia layanan jaringan. Dan yang keempat ada compressible, bahwa ukuran informasi digital yang diperoleh dari jaringan manapun dapat diperkecil melalui proses kompres dan dapat dikembalikan saat dibutuhkan. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu imparsial, bahwa informasi digital yang disebarkan melalui jaringan bentuknya sama dengan yang direpresentasikan dan digunakan oleh pemiliknya. Hadirnya internet memberikan perubahan yang sangat signifikan bagi pola perilaku berikut cara berinteraksi penggunanya, tidak terkecuali dengan apa yang terjadi pada generasi milenial. Setiap perjumpaan tentu memiliki dampak, begitu pula dengan teknologi. Positifnya, internet melahirkan arus informasi yang dinamis, menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya secara real time, sehingga mendorong terciptanya inovasi baru yang lebih kreatif. Sementara efek
efek negatifnya diantaranya yaitu muncul kejahatan baru, perundungan cyber, luapan konten pornografi, hingga hoaks yang membanjiri. Dari praktik jurnalisme ini kita mencatat bahwa hal yang paling penting bagi para netizen adalah kecerdasan bermedia atau literasi media. Netizen tak hanya bisa mengakses dan menggunakan media, tetapi juga memahami dampak konten media bagi individu ataupun kehidupan sosial. Mereka paham bahwa dunia maya adalah ruang publik, sehingga segala tingkah lakunya selalu berdimensi etis. Ada banyak pilihan sikap dalam bermedia sosial. Mereka yang memiliki tingkat literasi tinggi akan memilih jalan konstruktif dengan mengunggah konten-konten yang membawa manfaat bagi masyarakat. Untuk mengatasi dampak buruk bermedia sosial, kita sebagai pengguna media sosial harus senantiasa tahu apa tujuan kita bermedia sosial. Selain itu juga kita harus melek teknologi dan melek informasi agar tidak salah kaprah. Melek teknologi informasi adalah sebuah terminologi yang merujuk pada kemampuan untuk mendefinisikan informasi yang dibutuhkan, mengetahui di mana informasi tersebut, dan menempatkannya dengan efisien sehingga mampu mengaksesnya kembali, mengkritisi, dan mengaksesnya dengan legal dan etis. Melek teknologi saja tidak cukup, diperlukan kemampuan lain yaitu melek informasi. Melek informasi merujuk pada kemampuan untuk menalar setiap informasi yang masuk secara kritis, menelusur keabsahannya, dan memastikan bahwa apa yang kita like dan share maupun opini yang kita bangun dalam ruang-ruang maya mempunyai nilai dan makna untuk dikonsumsi sebagai informasi. Tujuan awal orang-orang menggunakan media sosial adalah menambah interaksi dengan keluarga dan teman-teman lainnya. Jika dulu hanya bisa berinteraksi kalau bertemu muka, sekarang mereka dapat berkomunikasi melalui media sosial. Media sosial juga digunakan untuk memperluas relasi dengan orang yang sefrekuensi. Media sosial digadang-gadang sebagai pilar kelima dalam demokrasi. Demokrasi digital memungkinkan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat secara terbuka melalui perangkat yang dimilikinya. Akan tetapi, kesadaran untuk memaknai kebebasan mengeluarkan pendapat ini sepertinya tidak diimbangi dengan kompetensi literasi digital. Dalam kondisi seperti ini, publik mudah percaya dengan apapun yang terpampang di media sosial. Dan dengan mudahnya membagikan hoaks, ujaran kebencian maupun hasutan. Literasi digital seperti halnya literasi media memiliki 3 elemen menurut Potter 2004 dan Potter 2014. Elemen pertama adalah kompetensi atau kecakapan yang mesti dimiliki oleh individu ketika mengakses media baru. Kecakapan ini adalah unsur utama dan terpenting. Elemen kedua adalah lokus personal, yaitu individu yang berinteraksi dengan individu lain. Pada titik ini, konsekuensi sosial dari literasi digital menjadi sangat penting. Literasi digital berguna ketika individu memerlukannya. Misalnya, literasi game daring akan lebih berguna untuk para remaja yang mengakses game daring, bukan untuk orang dewasa yang tidak atau jarang mengakses game daring tersebut. Lokus personal tidak hanya berkaitan dengan diri, melainkan juga dengan individu berinteraksi dengan individu lain dan komunitas. Dengan demikian, lokus personal juga memiliki konsekuensi sosial. Ketika berhadapan dengan media baru, individu dapat memiliki 3 posisi, yaitu individu termediasi, individu virtual, dan individu yang berjaringan, berbagi dan berkolaborasi dengan individu lain melalui media baru. Pengertian tersebut menurut Bolter dan Grusin 1999. Elemen ketiga adalah struktur pengetahuan. Literasi digital pada akhirnya akan menjadikan individu memiliki pengetahuan yang baik mengenai informasi dan dunia sosial yang dijalaninya. Literasi digital yang dikuasai dengan baik akan mampu membantu warga mencari, memilih, memilah,
memilah dan mendistribusikan informasi. Begitu juga dengan kompetensi pada literasi digital. Kompetensi adalah kemampuan bertingkat yang dapat dimiliki oleh individu ketika berhadapan dengan informasi. Paling tidak, 10 kompetensi literasi digital seperti yang telah digagas oleh Jaringan Penggiat Literasi Digital atau JAPLIDI, yaitu mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusi, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Kompetensi pertama adalah mengakses. Kompetensi mengakses mengacu pada serangkaian keterampilan teknis yang diperlukan bagi seorang individu ketika berinteraksi dengan media baru. Contohnya adalah seorang individu membutuhkan informasi mengenai cara mengoperasikan komputer sebelum mengolah konten yang akan diunggah di media baru. Bagaimana untuk mencari atau menemukan informasi, bagaimana menggunakan teknologi informasi, misalnya internet, dan sebagainya. Menyeleksi adalah kompetensi kedua. Kompetensi ini adalah kemampuan untuk memilih dan memilah informasi yang didapatkannya dari media baru. Individu yang menguasai kompetensi ini akan membuang informasi yang tidak diperlukan atau informasi yang tidak benar. Kompetensi ketiga adalah memahami. Memahami adalah kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk memahami makna dari konten di media baru pada tingkat literal. Contohnya, kemampuan untuk menangkap pesan orang lain, juga ide-ide individu yang dipublikasikan pada platform yang berbeda, misalnya buku, video, blog, Facebook, dan lain-lain. Dan untuk menafsirkan makna dalam bentuk pendek baru atau emoticon. Kompetensi berikutnya adalah menganalisis. Kompetensi keempat ini mengacu pada kemampuan individu untuk mendekonstruksi konten di media baru. Kompetensi ini secara konsisten menekan bahwa individu seharusnya tidak hanya melihat konten di dalam media baru sebagai pengamat netral realitas, tetapi mengakui produksi konten sebagai proses subjektif dan sosial. Kompetensi yang kelima adalah memverifikasi. Kompetensi memverifikasi ini mengacu pada kemampuan individu untuk mengkombinasi konten di media baru dengan mengintegrasikan sudut pandang mereka sendiri dan untuk mengkonstruksi pesan media. Misalnya, individu diharapkan untuk membandingkan berita dengan tema yang sama dari sumber yang berbeda. Selanjutnya adalah mengevaluasi. Mengevaluasi adalah kompetensi yang keenam. Kecakapan ini mencakup kemampuan individu untuk mempertanyakan, mengkritik, dan menguji kredibilitas konten di media baru. Kompetensi berikutnya adalah mendistribusikan. Kompetensi mendistribusikan ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyebarkan informasi yang ada di tangan mereka. Kompetensi yang kedelapan adalah memproduksi. Kecakapan ini melibatkan kemampuan untuk menduplikasi sebagian atau seluruhnya konten. Kompetensi kesembilan adalah berpartisipasi. Kecakapan ini dekat dengan budaya partisipatif yang mengacu pada kemampuan untuk terlibat secara interaktif dan kritis dalam lingkungan media baru. Selanjutnya kompetensi ke-10 atau yang terakhir adalah berkolaborasi. Kecakapan ini mengacu pada kemampuan untuk membuat konten di media baru, terutama berkaitan dengan pemahaman kritis dan mengacu pada nilai-nilai sosial budaya dan masalah ideologi. Oke, sekianlah hasil kesimpulan yang dapat saya ambil dari kedua buku tersebut. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.